wassalamu ala man ittaba'a Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini saya sedang ngobrol santai bersama dengan guru kita yaitu Ustadz Hakim Bawazir. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz gitu. Mudah-mudahan Pak Ustadz berkenan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pak Ustadz, sebenarnya ada pertanyaan yang cukup mengganggu aneh Pak Ustadz, mengganggu saya. Oke. Jadi ini pertanyaan dari dulu sebenarnya. Jadi berawal dari saya lihat di channel YouTube sebelah gitu Pak Ustadz ya. Channel Jadi YouTube ente lihat. iya Pak Ustadz. Oke. Jadi pernah ada satu konten kreator itu membahas tentang uskun Pak Ustadz. Oh iya, uskun. Oke. Uskun itu kepanjangannya Ustadz Dukun, Insya Allah. Ustadz Dukun. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu pertama Pak Ustadz, kenapa bisa datang istilah uskun? Apa sih uskun itu Pak Ustadz? Oh, tentang uskun ya. Ustadz Dukun. Oke, itu yang bikin kata-kata itu siapa itu? Konten kreator itu Pak Ustadz. Jadi dia mengkomentari atau mengkritisi sesuatu konten lain gitu Pak Ustadz ya. Kayak misalnya channel SDG Pak Ustadz gitu. Terus dengan mengucapkan dalil-dalil ataupun ayat-ayat Al-Quran, melakukan mediumisasi misalnya Pak Ustadz. Oh gitu. Terus sesuai, yang jelas sih tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan apa yang dia, pola pikir dia gitu Pak Ustadz tentang Ustadz gitu. Kok Ustadz kok kayak gini gitu Pak Ustadz. Paham. Oke. Tapi dia nggak ngomong aneh sebagai uskun kan? Enggak ya? Sebenarnya ada Pak Ustadz. Ada juga yang ngomong seperti itu? Iya Pak Ustadz. Nanti Anda juga mau tanya juga terkait tuduhan itu terhadap Pak Ustadz gitu. Oke. Jadi gini sebelum Anda jelasin tentang uskun itu sendiri, yang pertama tuh ente harus paham. Uskun itu kan terdiri dari dua penggabungan unsur kata ya. Betul. Mau dikata profesi lah gitu. Atau jabatan di tengah masyarakat. Ustadz, dukun. Iya. Nah, ente harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan ustadz. Nah, itu gimana Pak? Nah, iya. Coba ente cari di Google, ustadz itu apa, dukun itu apa. Baru kita gabungkan kedua hal itu. Siap. Menarik juga ya. Jadi Anda cari dukun dulu Pak Ustadz deh. Boleh lah, apa sih dimaksud dengan dukun, biar kita bisa sama-sama paham sebelum Anda jelasin. Karena memang praktek perdukunan itu bukan satu praktek yang baru marak belakangan ini. Istilahnya praktek perdukunan juga udah terjadi ribuan tahun yang lalu. Nah, itu udah ada praktek-praktek perdukunan gitu. Ini ada dari KBBI Pak Ustadz tentang KBBI itu apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oh iya, jadi kamus. Jadi memang udah disepakati bersama Pak Ustadz tentang istilah kata dukun. Oke, artinya apa itu dukun? Jadi dukun sendiri orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi atau mantra, guna-guna dan sebagainya. Tapi dukun sendiri ada beberapa tingkatan Pak Ustadz. Misalnya dalam beberapa ada beberapa istilah yang dibawa ya. Yang disematkan kepada dukun tersebut gitu. Mau Anda bacain Pak Ustadz? Boleh lah, biar paham Anda juga. Jadi di sini ada dukun beranak. Dukun yang pekerjaannya menolong perempuan melahirkan. Dukun beranak. Kemudian ada dukun calak. Artinya? Nah, arti di sini adalah bengkong, tukang sunat, Ustaz. Jadi tukang sunat disebutnya dukun. Dukun. Nah, kemudian ya juga itu. ada dulu disunatnya di bengkong.
Sama dukun berarti Ustaz? Masya Allah. Waduh. Jadi ada dukun jampi, dukun yang menggunakan tumbuhan dan berbagai ramuan alami untuk menyembuhkan penyakit. Jadi orang yang Herbal. mengobati melalui pengobatan herbal pun disebut Dukun. menurut KBBI. KBBI. Repot juga itu KBBI itu. Masya Allah. Tapi ini udah kesepakatan biasanya Pak Ustadz. Ada kesepakatan. Jadi kalau ada orang ngobatin, udah ente pakai ini, pakai itu yang sifatnya natural, yang sifatnya tumbuh-tumbuhan, disebutnya dukun Dukun Japa. japa. Oke. Jampi. Jampi. Kalau Japa itu dukun yang mengandalkan mantra Oh, itu japa. sebagai sarana pengobatan. Kalau jampi dia nggak pakai mantra gitu. Nggak pakai, nggak tahu juga Pak Ustadz. Mungkin kombinasi ada kali. Oke. Terus ada klinik juga Pak Ustadz. Dukun klinik. Dukun Berarti- yang membuat dan memberi guna-guna atau kekuatan gaib lainnya. Insya Allah. Klinik ya. Oke, Masih ada banyak Pak Ustadz. banyak ya. Santet, siwer, susuk, Tapi tenung, memang tiban. belakangan ini, terutama di masa-masa zaman modern lah, istilah perdukunan itu udah masuk kepada makna konotasi, makna negatif. Negatif. Padahal istilah kedokteran juga baru diketahui belakangan ini, beberapa puluh tahun ini, di abad 20 lah istilah kedokteran. Dan sebelumnya itu saya yakin juga masyarakat Indonesia itu nggak memiliki satu penyebutan nama kepada orang yang membantu pengobatan kecuali dukun. Ada istilahnya masih dukun Istilahnya maksudnya. dukun. Kayak misalnya ente kecelakaan tulangnya patah, ente ke dukun Patah tulang. patah tulang. Ente badan pegel-pegel, Dukun pijit. Bener Ustaz? Hah? Bener tapi. dukun pijit, Iya. gitu ya. Iya. Tapi mananya konotasi nggak itu? Kira-kira? Apa disamakan hukumnya semua dukun haram sesat? Enggak sih kayaknya Pak Ustaz. Hah? Enggak ada yang salah di situ Pak Ustaz. Masa sih? Misalnya dukun nih, dukun kan ngobatin. Nah, ngobatinnya tergantung kan, pegel, pijit. Jadi itu memang agak sedikit kata yang agak mengaburkan juga ya kalau masalah dukun gitu loh. Cuman yang jelas sih konsep dukun atau kata dukun itu udah bergeser dari makna sebenarnya gitu. Jadi istilahnya kita sendiri kalau disebut dukun seseorang gitu loh, ngobatin dukun patah atau dukun urut lah gitu loh. Ada badan kita keseleo, anak kita keseleo gitu. Kita punya teman yang bisa urut. Kita nyebut dia sebagai dukun urut, mungkin marah juga dia itu. Sekarang Pak Ustaz ya. Sekarang itu. Karena Iya, apa? Udah berpindah dari makna yang sebenarnya kepada makna yang mengandung unsur-unsur negatif. Negatif, lah. betul. Apalagi memang sering disematkan itu kepada hal-hal yang sifatnya klinik ataupun mistik. Nah, Nah, sekarang ustadz sendiri artinya apa itu ustadz? Anda cari lagi Pak Ustaz ya. Ya udah biar enak lah. Biar fair. Biar ente tahu ininya juga secara KBBI. Iya, betul. Ustadz itu apa? Cuman ustadz mah guru agama setahuannya. Orang yang ngajar agama Islam itu ustadz. Coba Anda lihat Pak Ustaz. Ustaz. Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ini berat ini. Waduh. Iya, kalau kita punya teman dukun urut Ada atau terima? berobat di dukun urut. Nah, Ya ini kalau menurut hadis Nabi begitu, riwayat Muslim. dukunnya yang mana dulu Pak Ustaz? Nah, itu kan. Nah, ini udah ketemu Pak Ustaz. Apa itu? Menurut KBBI, Ustaz. Nah, ini Ustaz bahasanya. Ustaz. Guru agama atau guru besar laki-laki. Jadi ada yang kedua adalah tuan, sebutan atau sapaan. Oke. Dan kalimat itu pun sudah bergeser dari mana sebenarnya. Jadi panggilan sebutan ustadz itu bukan sekedar kepada orang yang mengajarkan kita agama, gitu. Tetapi hal-hal yang memang dia nggak punya, kalau dia sebagai guru tentu punya murid. Betul. Nah, jadi seseorang yang nggak punya murid pun kadang dipanggil ustadz. Yang penting dia tahu hal-hal mistik. Nah itu. Waduh. Ludahnya bisa nyembuhin orang udah dipanggil ustadz. Di beberapa daerah tuh seperti itu. Insyaallah. Jadi kalimat ustadz dan dukun sendiri udah banyak pergeseran gitu. Makanya kalau buat aneh sendiri sih nggak aneh lah kalau ada orang yang akhirnya membuat satu istilah uskun, ustadz, dukun gitu. Karena dianggap mungkin ketika dia ngobati dengan memakai cara-cara klinik, cara-cara yang dilarang oleh Islam itu, dia memakai
atribut-atribut keislaman. Masya Allah. Gitu loh. Jadi Islam dianggapnya punya atribut, punya ciri khas. Jadi kayak misalnya Anda yang ngobatin orang pakai jubah, pakai sorban, terus Anda baca macam mantra, wah itu uskun. Oh, Karena iya, pakaiannya dianggap pakaian ustadz, tapi yang dibaca mantranya sebagai dukun. Masya Allah. Gitu. Padahal nggak semua orang yang pakai baju koko, baju baci itu ustadz. Betul. Karena ustadz secara dasar artinya adalah seorang guru yang punya murid. Betul, betul. Bukan sekedar orang yang ahli pengobatan aja sebenarnya. Kalau makna dasarnya. Baju doang maksudnya. Iya. Bisa beli di toko kalau baju. Nah itu dia. Apalagi kalau kita nengok ke negara-negara tetangga atau Timur Tengah lah, nggak sembarangan seseorang diberikan gelar ustadz. Dia harus ada tingkatan penghafal berapa ribu hadis baru dia baru bisa dipanggil sebagai seorang ustadz. Cuman kita Indonesia ini memang cukup unik lah masyarakatnya gitu loh. Karena apa? Karena kita cukup menghormati orang-orang yang memiliki kelebihan yang di luar masyarakat gitu, kelebihan yang di luar keumuman gitu loh. Jadi hal-hal yang dia bisa melakukan hal-hal magic kadang dipanggilnya seorang ustadz atau minimal seorang gus atau bahkan kiai. Iya, padahal dia nggak memiliki atau jauh dari arti ustadz itu sendiri, yaitu seorang guru, guru agama. Ingat guru agama, Siap. bukan guru matematik. Jangan guru matematik panggil ustadz. Walaupun ustadz secara bahasa artinya seorang guru. Nggak nyambung maksudnya. Jadi ustadz itu udah dipersempit maknanya menjadi guru atau yang mengajarkan ilmu agama. Kalau ente misalnya ngaji ikro, ngajar hadis, ngajar apapun yang sifatnya agama Islam, mempunyai murid, nah ente bisa lah kalau menurut masyarakat Indonesia itu dipanggil seorang ustadz. Cuman yang menarik ini memang istilah dukun itu. Anda sendiri masih bingung dalam mencari sebuah titik temu. Apa sih arti dukun itu yang sebenarnya? Sebab kalau kita ngelihat kepada kamus KBBI itu, ustadz itu adalah orang yang memberikan pengobatan melalui jampi-jampi, melalui mantra-mantra yang di situ itu, yang sesuatu yang ya ibaratnya apa ya, dia bisa nggak menggunakan unsur-unsur Islam lah gitu. Itu jauh lah dari kata uskun gitu. Artinya begini, seorang ustadz yang dia tahu agama, yang dia paham Islam, yang dia punya murid mengajarkan Islam, masa sih pakai cara-cara jampe-jampe? Betul. Gitu. Dia nggak yakin dengan Islam berarti. Malah menurut Anda lebih banyak kepada makna yang lain gitu. Artinya dia sebenarnya seorang dukun, tetapi memakai cara-cara ustadz. Untuk memberikan daya tarik. Asli itu dukun dia, bukan seorang ustadz aslinya. Marketing maksudnya? Hah? Marketing dia. Nah, jadi dia sebenarnya dukun, yang dia paham adalah jampe-jampe. Agar dagangan dia itu laku, dia pakai baju ustadz. Baju ustadz, betul. Dia pakai sorban, gitu loh. Betul. Padahal yang dilakukan itu, pengobatan yang dilakukan jauh atau di luar Islam. Syarat Islam. Betul. Kalau dia memang seorang ustadz yang benar, dia pasti nggak pakai jampe. Dia nggak pakai mantra. Gitu. Betul. Dia nggak menyandarkan kesembuhan seseorang, pengobatan seseorang kepada makhluk jin. Itu seorang ustadz. Betul. Nah, tetapi sekarang ini banyak para dukun, itu kan dukun istilah masa lampau. Masa sekarang itu dikenal dengan penyebutan orang pintar. Orang pintar. Paranormal. Gitu. Paranormal. Nah, sebenarnya mereka itu. Sebenarnya mereka seorang dukun, seorang orang pintar atau paranormal, tetapi biar apa yang dilakukannya ini memiliki daya tarik dan dianggap sesuatu yang positif, dia pakai pakaian ustadz. Dia pakai pakaian identitas Islam. Iya. Gitu. Jadi awalnya tuh memang dia dukun. Ya, bukan betul. Awalnya ustadz lasas jadi dukun. Benar. Jadi memang keilmuan dia keilmuan dukun. Asalnya dia keilmuan dukun. Wah. Jadi dukstad. Harusnya dustad maksudnya. Cuman dukun yang ustad. Kalau dustad harusnya insaf Ustadz dia. Aduh. Saya kalau kita lihat nih, banyak sih paranormal, orang pintar itu disadari atau tidak, diakui atau tidak, mereka pakai cara-cara Islam.
Betul, betul. Misalnya dalam mengeluarkan jin yang masuk ke dalam tubuh seseorang, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un. Kayak itu. Padahal dia bukan seorang ustadz, dia paranormal. Paham nggak? Padahal dia dukun, tapi nggak kayak itu. Baca Al-Fatihah, ngobatinnya. Gitu. Biar dianggap jadi sesuai agama, Pak. Sesuai agama. Jadi banyak seperti itu. Kadang ada dukun yang berciri khas ustadz, gitu loh. Ada dukun memakai doa-doa ustadz, gitu loh. Paham kan? Paham. Nah, jadi ada dukun yang memakai atribut ustadz, Ya. ada dukun yang memakai cara-cara ustadz. Cara-cara ustadz. Gitu loh. Paham ya? Paham. Nah, jadi sebenarnya itu yang gini. Cuman kalau ada ustadz tapi dia menggunakan cara-cara perdukunan, nah ini aneh ini. Dia nggak belum bisa yakin sama ilmu agamanya, dia belum yakin dengan ilmu agamanya. Iya, sekarang begini, misalnya ada orang yang menjudge gitu loh, memberi penilaian kalau Ane ini sebagai seorang uskun, ustadz dukun, karena memang dari dulu Ane selalu mengajar. Betul. Ya dari tahun Ane bahkan pernah ngajar di satu pesantren di Sulawesi. Pesantrennya Ane nggak usah nyebut lah. Iya. Dari tahun 97 Ane udah ngajar di pesantren. Ane udah punya murid baik di lingkungan atau sampai sekarang. Nah, ente kan udah ikut Ane dari tahun berapa ya? Lama lah, Pak Ustadz. Udah lama ya? Iya. Nah, istilahnya ada nggak teknik-teknik perdukunan yang ente lihat ketika Ane ngobatin atau ketika Ane ajarkan ke ente mantra-mantra atau kekuatan-kekuatan yang ente baca jampe-jampe yang di luar Islam buat ente sendiri? Kalau dari Ane sih nggak ada, Ustaz. Apalagi merujuk ke sini. Nah, itu apalagi merujuk istilah perdukunan. Perdukunan di sini. Kalau dari sini jelas banget nggak ada. Terus dari Pak Ustadz yang pernah sampaikan, apa yang disampaikan baik zikir gitu ya, itu pun zikir-zikir yang diajarkan Nabi. Iya, ada sandaran hadisnya malah. Iya, istilahnya betul. Anda sendiri juga segala sesuatu coba untuk disandarkan kepada Nabi, khususnya masalah ibadah. Betul, betul. Khususnya masalah ibadah. Makanya ketika ada orang yang menjudge atau memberikan gelar Ane uskun, ya paling Ane bilang hati-hati. Timbul fitnah jadinya, Pak Ustadz. Nah, yang disebut fitnah itu. Masya Allah. Sesuatu yang nggak dilakukan seseorang, lantas kita menyebut itu sebagai kelakuan dia, larinya fitnah. Kalau buat Ane sendiri, kok banyak orang nyebut uskun, no problem, biasa aja. Sebab apa? Ane nggak merasa kok. Iya, nggak ngaruh juga sih bener-bener. Nggak ngaruh. Kalau kita marah-marah, tersinggung, ya mungkin yang kita lakukan bener. Betul, betul. Iya. Kita marah, karena aib kita dibongkar gitu loh. Iya benar. Tapi ini Ane nggak pernah melakukan itu. Jadi buat apa Ane marah atau buat apa Ane nanggepin orang yang ngomong begitu? Cuma Ane cuma ngomong hati-hatilah sama fitnah gitu. Ente nggak tabayun dulu atau nanya ke pasien-pasien Ane gimana sih teknik pengobatan Pak Hakim itu, atau ke murid-murid Ane yang Ane ajarkan itu apa sih? Betul. Khususnya dalam masalah dunia gaib, apa Ane ada rutin? Ente kalau murid Ane itu khusus diajarin masalah-masalah kegaiban, masalah-masalah ilmu-ilmu yang bersifat klinik? Nggak ada. Nggak ada, Pak Ustadz. Rata-rata yang mau jadi murid Ane mau belajar, ente harus paham sholat dulu, baca Quran dulu. Al-Fatihah terutama, Pak Ustadz. Terutama Al-Fatihah. Itu doang yang jadi syarat. Iya benar. Dan Ane paling nggak mau itu ketika ajarin saya ilmu ini, ilmu itu. Ente nanti itu mah hiasan. Betul. Dari amal soleh, jangan diharapin duluan. Ente Quran dulu pahamin. Benar. Fondasi utama, Ibadah ya. dulu. Itu dari dulu. Betul. Konsep itu dari dulu. Seperti itu. Makanya hati-hati gitu dengan ucapan gitu. Karena semua apa yang kita ucapkan itu pasti ada pertanggungjawaban. Benar, insyaallah. Gitu. Pasti ada pertanggungjawaban. Apalagi menyangkut fitnah. Belum lagi gibah. Iya, zikru ahoka bimalam yakrah. Kita nyebutin kejelekan seseorang yang dia tidak sukai. Kita nyebut-nyebut seseorang yang tidak dia sukai. Dan itu udah gibah. Belum tentu yang dia tidak sukai itu Allah tidak suka juga. Iya. Jangan-jangan Allah suka malah. Nah, itu dia. Kita kan nggak tahu, wallahu alam. Iya. Waduh. Kalau toh yang kita omongkan itu benar terjadi kepada saudara kita, itulah gibah. Gibah. Kata Nabi. Jadi sahabat ketika Nabi menjelaskan tentang itu,
Nanya, ya Rasul, bagaimana yang kita omongkan itu terjadi memang betul. Kenyataan realitanya seperti itu. Itulah gibah, kata Nabi. Karena apa yang kau ucapan itu dia nggak suka. Itu gibah. Mau bener mau enggak kita omongin dia nggak suka, gibah. Astagfirullah. Gitu. Lantas kata Nabi, kalau engkau membicarakan saudaramu tentang satu hal yang tidak dia kerjakan, yang tidak terjadi pada dia, itulah fitnah. Masya Allah. Jadi dua-duanya itu mengandung dosa. Dosa gibah, dosa fitnah. Ya. Kalau kita ngomongin orang, apalagi di halayak ramai. Halayak ramai. Itu ente jangan nganggap remeh sebuah dosa itu. Kelihatannya biasa aja gitu. Kelihatannya biasa, enak kita ngomongin bla 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 bla, apalagi dalam kaitannya biar viral. Biar subscribe banyak. Ente muslim, ente ngaku pendakwah tapi kelakuan seperti itu. Gibah sana, gibah sini, semua dibongkar-bongkar. Benar. Yang dia nggak suka itu hati-hati, itu gibah namanya. Kalau kita memang niat tulus, ikhlas karena kasih sayang, karena mencari ridho Allah untuk merubah seseorang, ada cara-cara yang Nabi ajarkan. Tabayun itu ada, dengan sikap yang bijak, dengan suara perkataan yang lembut. Allah aja merintahin ke Nabi Musa untuk merubah Fir'aun dengan perkataan yang lembut kok. Apa orang yang ente rubah itu dia lebih sesat dari Fir'aun sehingga ente ngomongnya kasar. Hati-hati gitu, hati-hati gitu. Umat Rasul itu Nabi selalu bil hikmah gitu. Makanya hati-hati ketika kita mau merubah sesuatu itu dengan menyebut nama, itu hati-hati. Hati-hati. Dan lebih bagus kita menyebutkan istilahnya perbuatan dia, apa yang nggak suka kita jelasin. Cuman nggak menyinggung langsung kepada personal kita sebut. Betul. Gitu. Jadi itulah banyak. Makanya kita harus selalu paham tentang musuh kita, setan itu di situ. Masya Allah. Dan itulah sampai saat ini Anda masih memegang teguh bahwasannya mediumisasi selama yang kita cari untuk membawa manfaat dan mencari strategi atau pola apa yang dia sesatkan kepada manusia, khususnya orang beriman, itu masih dibolehkan. Karena mediumisasi masalah dunia. Gitu. Lain halnya kalau kita mediumisasi untuk hal-hal yang memang dicela oleh agama, mediumnya bisa jadi haram. Betul. Jadi haram arodi, dia haram kemudian. Sama kayak ente misalnya tahu aja. Tahu itu asalnya itu halal. Ini kalau kita bicara makanan ya, istilahnya haramnya itu karena sesuatu gitu, situasi. Kalau ente makan dengan cara mencuri, tahu itu bisa berubah jadi haram. Artinya hukum itu bisa berubah-berubah, tergantung situasi. Kayak bawa pisau gitu maksudnya, buat motong sayuran misalnya. Nah, itu bagus. Itu bagus. Tiba-tiba buat nusuk orang. Nah, itu jadi haram. Jadi haram. Padahal asalnya sesuatu yang boleh. Yang boleh. Kayak mediumisasi, kalau memang itu untuk membawa manfaat, kita pengen cari tahu kelemahan makhluk, tipu daya makhluk, biar kita nggak terjerumus dalam tipu daya mereka. Karena ketika dalam satu pengobatan juga ada dialog-dialog dengan jin setan juga, itu dalam rangka mencari kelemahannya dia. Betul. Kita nggak sedikit juga ketika kita ruqyah, baca ayat-ayat ruqyah, setan itu bereaksi, kayak ada indikasi dia mau komunikasi, kita ajak komunikasi. Dan dia membocorkan, terutama buhul. Di mana disimpan buhul? Terus di tempat A, pas dicek bener ada. Betul. Gitu. Artinya apa? Dialog itu kadang membawa manfaat, kecuali dialog-dialog yang nggak membawa manfaat, malah yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kesesatan, pasti haram. Itu mediumisasi untuk nyari kode buntut, togel, haram itu. Gitu. Atau yang bisa memalingkan akidah kita, tauhid kita dengan mediumisasi bisa haram. Betul. Kita 100% mempercayai apa yang diomongin jin, haram juga. Apalagi yang menyangkut akidah, kecuali yang menyangkut wawasan, itu no problem. Istilahnya tergantung kita mau terima informasi aja kalau itu. Kalau terkait akidah bahaya juga. Kalau terkait akidah dan kita meyakini itu haram. Haram. Gitu. Tetapi kita kan memediumisasi informasi yang kita gali bukan untuk yang bersinggungan dengan akidah. Malah dari dialog-dialog itu banyak juga yang komentar masuk ke kita itu ketahuan jadinya. Betul. Strategi dia dalam menginjilkan umat Islam gitu loh. Malah dari situlah kita iman menjadi kuat. Apalagi ketika jin itu kita dialog, kita coba baca beberapa ayat di kepanasan, itu menambah keyakinan kita tentang mukjizat Quran. Masya Allah.
Gitu. Istilahnya banyak hal-hal yang membawa manfaat. Cuman memang mediumisasi sering saya katakan juga harus dilakukan sama orang-orang yang sudah memiliki kemampuan agama gitu. Khawatirnya dalam dialog kita dengan makhluk karena kebodohan kita tentang Islam kalah debat. Sebab udah sering seperti itu. Jin-jin ketika mediumisasi ngajak debat masalah agama. Kalau kita nggak paham betul, wah Pusing, Ustaz. bukan pusing, bisa bikin keraguan dari diri kita sendiri. Karena apa? Kebodohan kita dalam Islam. Gitu. Jadi memang persyaratan itu ketat. Nah sekarang gini, jujur ente Mane. Siap. Siapa murid aneh yang pernah aneh ajarin medium? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Padahal udah belajar mana udah tahunan. Doni itu murid aneh dari tahun Dari 2000. SMP? Dari dia enggak SMA kelas 1 nggak salah. Oh, Itu sekitar 2005. 2005 ya. Nah, tanya sama dia, pernah nggak diajarin medium sama Pak Ustadz? Don, itu pernah nggak ada jadi medium, Don? Nggak pernah. Belum, nggak pernah. Bukan belum, emang nggak pernah ada. Nggak pernah diajarin. Iya. Karena tugasannya mengajarkan ilmu agama. Gitu. Betul. Bukan untuk hal-hal yang sifatnya klinik. Gitu. Jadi kembali ke persoalan awal itu, bahwasanya bukan ya ustadz yang menjadi seorang dukun mungkin ada gitu. Awalnya di seorang ustadz paham agama, lantas menggunakan cara-cara klinik untuk pengobatan mungkin ada. Cuman yang banyak itu para dukun yang memakai atribut Ustadz. Masya Allah. dan juga para dukun yang memakai tata cara Ustadz. doa-doa ustadz dipakai. Padahal dia seorang paranormal. Padahal dia seorang orang pinter. Tapi kalau yang kedua ini sih nggak masalah, Pak Ustadz. Cuma yang pertama itu yang masalah. Ketika dukun menyandarkan pakai bahasa mantra-mantra dukun gitu ya, terus beratribut pakai baju ustadz gitu. Nah, ketika orang percaya sama dia, ketika minta ilmu yang diajarin ilmunya ilmu dukun. Bahkan banyak juga mantra-mantra yang diajarkan. Iya, mantra-mantra. Ajian-ajian. Nah, itu. Padahal dia pakai atribut ustadz. Kalau itu memang asalnya di dukun, Anda yakin bukan seorang ustadz. Gitu. So, kalau di seorang ustadz ya dia paham agama nggak mungkin lah. Gitu. Betul. Sayang sekali kalau agama jadi pertaruhan itu. Iya, benar. Dari yang dari cahaya menuju kegelapan itu. Seharusnya dari gelap menuju cahaya Ya kan seperti Allah, itu. ya Rabb. Benar, Nah benar. banyaknya seperti itu. Gitu. Cuman mungkin ada sebagian orang yang memiliki pemikiran gitu loh. Ketika seorang ustadz, seorang guru agama bersinggungan dengan dunia gaib, dia paham, dia memiliki kemampuan untuk komunikasi dan lain sebagainya, dianggap ya itu kan tata cara seorang dukun, kenapa dipakai sama ustadz? Gitu. Mungkin dia belum tahu ilmu dari zaman Nabi maksudnya. Zaman Nabi misalnya sahabat-sahabat itu biasa kan berinteraksi dengan jin, maksud. Jin yang biasa interaksi dengan sahabat. Dan Nah, iya, jin yang berinteraksi dengan sahabat. kalau sahabat yang sengaja manggil, Enggak manggil, ada. Malah ada beberapa riwayat itu yang memang cukup spektakuler lah. Spektakuler kalau menurut Anda gitu. Ada sahabat Nabi yang mempunyai bukan sahabat, dia sahabiah, perempuan. Sahabi ya. Dia itu memiliki teman dari sebangsa jin. Ada di kitabnya itu, tapi ya itu nantilah dibahas itu. Siap, alhamdulillah. Dia bersinggungan dengan sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Gitu loh. Dalam kaitannya mencari Umar bin Khattab. Pas medan perang Ustaz. Nggak taunya, nyari Umar. Dikasih tahu sama jin, Umar tuh ada di sana. Pas didatengin, bener. Lagi bagi-bagi harta gonimah, Umar bin Khattab. Itu dukun bukan? Hah? Itu dukun bukan? Nah, lu jadi pertanyaan lu. Banyak sebenarnya interaksi jin dengan para sahabat itu banyak. Bahkan di dalam di zaman ulama-ulama salaf itu biasa. Tapi memang ada pagar yang ketat gitu maksudnya. Iya, akidah harus punya dulu. Pagarnya akidah maksudnya. Tauhid. Tauhid pada Allah. Sebab kalau kita akidahnya masih tipis, khawatirnya tergelincir juga memang. Tapi memang Ustaz, ada beberapa orang yang sempat chat ke aneh gitu kan. Mereka masih merasa spesial gitu Ustaz, ketika ada jin yang berinteraksi dengan dia gitu. Biasa ini gitu. Akhirnya dia merasa bahwa wah saya ini
keturunan ini jadi si jin ini takut sama saya. Nah, itulah tipu daya mereka. Jadinya ujub, terus jadinya ya sombong. Itu apa namanya tipu daya mereka seperti itu. Makanya mungkin salah satu ihtiyat kita, salah satu kehati-hatian kita, janganlah bersinggungan dengan dunia gaib, dengan perjinan, dunia perjinan. Jangan hindari. Udah fokus kita ke agama, bagaimana kita menjadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang menjaga amalia solehah kita gitu. Toh waktu nanti ke depannya kita bersinggungan, kita udah punya pondasi kita udah punya pondasi. Walaupun gimana jin muslim saudara kita. Saudara kita, dan kita punya cara tersendiri untuk sebagai bukti dia itu jin muslim atau tidak. Ya, betul. Yang pasti Ustaz bilang seperti itu. Cuman yang jelas itu, jadi ketika ada jin mengajarkan kita, menyuruh kita sesuatu yang di luar dari syariat Islam, wajib kita tolak. Betul. Kenapa bisa kita tolak? Karena kita paham Islam. Kalau kita nggak paham Islam, pasti kita nurutin. Benar. Gitu. Jadi Pak Ustadz nih, ada lagi kasus ya Pak Ustadz nih. Ada, jadi si orang ini didatangi jin. Kemudian jin itu menyerukan kebaikan. Untuk sholat, rajin sholat atau segala macam. Terus tiba-tiba si jin ini memberikan suatu amalan zikir yang memang biasa dilakukan gitu maksudnya. Dilakukan sama ya halayak gitu, maksudnya la ilaha illallah atau istighfar gitu maksudnya. Nah, ketika si jin ini terus-terusan memberikan amalan-amalan untuk si orang ini, kemudian akhirnya si orang ini menyandarkan dirinya bahwa si jin ini adalah jin yang baik dan memberikan dampak positif kepada dia gitu. Nah, yang kadang aneh tarik kesimpulan, padahal hakikatnya itu yang kalau Pak Ustadz jelasin itu kita harus menyandarkan apapun informasi baik dari jin atau manusia harus ke mata airnya gitu. Itu. Takutnya itu malah kita bersandar kepada si makhluk tersebut. Iya. Kesalahan pola pikir pertama itu, segala sesuatu disandarkan kepada jin itu sendiri. Ibadah-ibadah yang dianjurkan, yang hakikatnya Nabi juga anjurkan. Nah, kita sandarkan kepada Nabi juga anjurkan. Kita lakukan berdasarkan sunnahnya Nabi, bukan atas perintah atau jin. Betul. Misalnya jin merintah, itu rajininlah sholat tahajud tiap hari. Kalau ada punya persoalan tahajud gitu loh. Oh iya betul juga, kita sholat tahajud dengan sandaran pemikiran kita atas anjuran itu yang bisa menggelincirkan kita. Betul. Tetapi kalau kita lantas anjuran itu kita alihkan kepada apa yang Rasul contohkan dan Rasul fadilahkan tentang tahajud itu, kita ibadahnya itu karena sandaran Nabi. Dapat pahala. Tenang, nggak ada batin kita nyandarin ke makhluk jin itu. Sama juga kepada manusia. Anda nyuruh ente rajinin deh sholat witir misalnya. Kalau ente nyandarin ini semua, itu juga bahaya. Tapi ente sandarin kalau ini semua adalah amalia sunnah yang memang Rasul dan anjurkan. Ini sebagai motivator. Dan alhamdulillahnya memang kalau Pak Ustadz memberikan satu amalan selalu, ini Nabi dulu nggak menjalani seperti ini. Jadi kita juga yang dengerin jadi tenang gitu. Iya, gitu. Mungkin hakikatnya guru itu harus seperti itu kali Pak Ustadz. Jadi thariqah dakwah Nabi itu ittiba, bukan taklid. Nah itu. Jadi para ulama juga dari tabi'ut tabi'in, dari zaman Nabi, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai ulama-ulama salaf sama ulama-ulama khalaf itu mengajarkannya itu ittiba. Di ente banyakin baca subhanallah wa bihamdihi. Rasul pernah bersabda, siapa yang meringankan itu pahalanya cukup berat, timbangannya itu di akhirat nanti. Jadi kita melakukan zikir itu yang ada di alam bawah sadar kita, ini anjuran Nabi. Nabi, betul. Gitu. Betul. Dengan wasilah, dengan keutamaan fadilah baca subhanallah wa bihamdihi, ada juga tambah subhanallahil azim, Allah akan memberikan berat timbangan kita. Masya Allah. Jadi nggak nyadar gitu, tapi memang ingat Nabi. Makanya dakwah itu seperti itu. Iya, betul. Kita nyuruh orang, ente baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini anjuran dari Nabi, ente baca 100 kali. Nah, ada kata-kata Nabi, jadi kita ngikutin Nabi. Betul. Gitu. Tapi memang kalau ada yang aneh gitu ya Ustadz ya, kita bisa memfilter gitu. Nah, gitu. Bener nggak nih Nabi mengerjakan itu atau menganjurkan ini gitu Ustadz. Insyaallah. Kayak bacaan doa perlindungan, bismillahirrahmanirrahim, terus auzubikalimatillah
Nabi menganjurkan kita selepas sholat maghrib dan subuh. Nanti amalin tuh habis sholat maghrib dan subuh. Pikiran kita kan ke Nabi. Langsung ke Nabi. Iya, karena memang Nabi anjurkan, dan Anda juga nyebutin kalau itu memang Anjuran Nabi. Seperti itu. Nah, itu ittiba, kita mengajarkan metode ittiba di situ. Alhamdulillah. Sholat seperti ini. Nabi memang seperti ini. Apalagi ibadah sholat. Itu udah ada koridornya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu sebagai pondasi awal. Sholatlah kamu sebagaimana engkau mengetahui aku sholat. Jadi gerakan kita itu harus tahu berdasarkan dalil. Betul. Nggak boleh ikut-ikutan. Kita harus tahu rukuknya Nabi seperti apa. Sehingga ketika kita ruku, menggambarkan Nabi rukuknya seperti ini. Itu lebih nikmat kita sholat. Betul. Kita sujud dengan 7 anggota sujud. Kita tahu dalilnya kalau Nabi sujud di dalam sholat dengan 7 anggota. Kita sempurnakan 7 itu. Itu kan nikmat sholat kita. Nabi ketika ruku bacanya ini, kita baca. Nah, ente sebelum salam, setelah ente baca sholawat, ente baca doa ini karena Nabi biasa menggemarkan baca itu. Allahumma inni zolamtu nafsi zolman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfiri maghfiratan min indika innaka antat tawwabur rahim. Terus ada juga doa-doa yang lain. Itu kan nikmat itu. Karena kita melakukan sesuai dengan apa yang Nabi kerjakan. Betul. Berdasarkan pondasi hadis tentang sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu pondasi. Dan itulah thariqah dakwah yang Anda coba praktekkan ke anak-anak. Yang Anda ajarkan itu Anda sesuaikan dengan apa yang Nabi sabdakan. Seperti itu. Akhirnya balik lagi, inilah garis besar seorang guru gitu maksudnya, ustadz. Ya seperti itu. Bukan, tapi ya buat murid aneh. Iya maksudnya. Kalau orang nggak mengakui, wah itu apa gelar minta sendiri, aneh nggak pernah minta. Nah itu masalahnya gambaran garis besar ustadz tuh harus punya murid, harus mengajarkan sesuai agama gitu maksudnya. Iya. Dan memang benar gelar ustadz itu nggak ngaku nih saya ini ustadz gitu. Karena ada juga ustadz yang ngaku saya ini ustadz, panggil saya ustadz gitu ustadz. Makanya kalau ente lihat kan anak-anak tuh kadang ada yang manggil aneh kak hakim. Gitu. Iya. Ada juga guru. Gitu. Ada juga manggil guru. Ada juga manggil ustadz. Ente bebas manggil apaan aja. Begitu. Betul. Bahkan ada juga manggil nama. Teman-teman aneh tapi. Oh iya, seangkatan ustadz, sama-sama ustadz berarti. No problem itu. Iya, betul. Karena nggak menjamin masuk surga. Ente mau manggil apa nggak menjamin masuk surga. Yang menjamin itu amal ibadah kita. Kenapa kita pusing dengan nama? Bener. Nggak dipanggil ustadz, nggak dipanggil gus, nggak dipanggil ini kita nggak nengok. Ya. Betul. Apa itu menyebabkan kita masuk surga? Nggak ada. Betul. Itu semua gelar manusia yang kadang bisa menjadi ujian terbesar buat kita. Allah. Iya, gelar itu bisa menjadi ujian terbesar. Ketika kita dipanggil ustadz langsung ada kebanggaan, wah hati-hati ente. Iya. Gitu. Amalannya hilang. Makanya no problem mau panggil apa kek. Manggil abang juga boleh. Iya benar. Kalau Anda lebih tua. Benar. Apa bebas kalau buat Anda sih. Dan itu ajarannya dari dulu. Dari dulu seperti itu. Iya. Nggak pernah Anda memposisikan diri Anda ustadz gitu loh. Saya ini seorang ustadz loh. Ada ustadz. Ada. Biarin lah masing-masing. Lana amaluna walakum a'malukum, itu aja lah. Iya. Bagi kita, yang jelas kita tidak melakukan hal-hal seperti itulah. Iya. Gitu. Seperti itu, alhamdulillah. Alhamdulillah terkait uskun jelas Pak Ustadz. Jadi memang Ya ada mudah-mudahan dua. insya Iya. Allah bisa dipahami dan masing-masing kita bisa introspeksi diri. Itu aja sih yang penting, itu introspeksi diri. Insya Allah. Jangan kita menganggap jauh lebih mulia dibanding yang lain. Jangan kita menganggap diri kita lebih soleh dibanding Betul, yang lain. Ustadz, Masya Allah. Gitu. Karena hakikatnya ibadah itu rahasia. Kadang kita punya rahasia-rahasia tersendiri yang memang ya nggak perlu kita ungkap lah. Betul. Cukup kita sama Allah aja. Rahasia itu. Terkadang memang ilmu itu luas Pak Ustadz ya. Terkadang apa yang menurut kita ilmu dia itu salah dari segi kita gitu ya Pak Ustadz. Padahal dari segi Allah itu dibenarkan gitu, diperbolehkan, dan memang ada tuntunannya juga gitu. Mungkin karena kebodohan kita aja yang kita nggak tahu, akhirnya kita menjudge itu salah atau itu langsung menjudge itu yang bahaya. Tanpa ada tabayun dulu gitu. Nah itu yang menjadi masalah sebenarnya Pak Ustadz ya. Ya begitu. Alhamdulillah Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz untuk ilmunya saat ini.
Oke, sahabat siar, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan terus jawaban dari Pak Ustadz mewakili pertanyaan-pertanyaan yang sahabat siar semua ingin ketahui gitu. Mudah-mudahan menjadi hikmah dan juga pelajaran yang kemudian kita bisa realisasikan pada kehidupan kita, insya Allah. Gitu aja Pak Ustadz. Oke, Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tetap di siar dalam gelap.